Muda dan berbahaya, berisi bukan berisik. Selamat datang kembali di DP Muda. Finally. Akhirnya. Setelah sekian lama, kita libur berapa lama ya? 3 pekan kurang 3 lebih. pekan, hampir sebulan ya. Karena libur Natal dan juga tahun baru. BTW, Happy New Year Jebret Team. Semoga di tahun ini membawa berkah buat kita semua. Amin. Masih dengan line up yang sama, ada Guda Zuf, ada Faye, dan Yes. juga Rizal Pahlevi serta sampingnya Rizal. Ikon. Ikon KPI ya. Icon. Iya benar. Nggak, ini kita mau kenalin dulu nggak? Boleh. Boleh. Silakan. Oke, jadi ada Yuno bukan Yono. Ini salah satu bukan orang yang sering datang ke KPI, tapi udah menjadi icon lah. Ya, bisa jadi. Udah jadi fosil di situ. Perkenalkan. Iya. Tulangan. Yuno bukan Yono. Selamat datang di DP Muda. Akhirnya lu bisa merasakan DP Muda, gimana rasanya? Ya senang banget bisa diundang ke sini dan Oke, terima kasih. Gak usah lama-lama. Pas banget karena gue udah pakai jersey Liverpool, Rizal udah pakai Liverpool, Faye juga MU ini ya. pas. Lu nggak pakai jersey, lu pakai Representatif. Shell-nya tetap. Ada shell-nya tapi. Ya udah nggak apa-apa deh. Dari Nggak apa-apa deh. Kali ini nggak apa-apa deh. Kali ini nggak apa-apa. Yang pasti kita bakal ngomongin soal Northwest Derby. Derby. Ya, kemarin dia antara Liverpool menghadapi Manchester United yang kena nih gua kemarin. Oh iya ya lu ya. Di Gua atas kan angin bilang padahal easy kata dia. game ya buat Liverpool ya. 3-0 minimal. Iya. Tapi kena lagi, emang banyak plot twist. Gua mau sungkem abis ini sama Bang Adiani. Itu dia. Kata Mas Firzi emang harus dengerin Adiani. Dia suka Iya. kadang kalau ngomongin plot twist suka kejadian. Bener Kemarin lagi, kejadian. bener lagi. Tapi kan kalau ya terlepas dari pertandingan kemarin yang hasilnya adalah imbang. Yes. Dua tim ini, Liverpool dan juga Manchester United, masih bisa dianggap rival gak sih? Karena kan secara di atas kertas ya, Yeah. Liverpool peringkat pertama, MU sekarang peringkat 13 proses. 20 berapa? Enggak 20 dong, jauh banget. Masa udah main championship belum? Tahun depan mungkin. Dari POV fans MU dulu deh. Lu Faye, menurut lu rivalitas ini masih ada nggak? MU dan juga Liverpool? Ya sebenarnya kalau ngomongin rivalitas ya pasti masih ada lah. Arne Slot pun juga udah ngomong maksudnya. Ini peringkat udah nggak berpengaruh di Ya, pertandingan seperti ini, dan terlihat juga dari pertandingan kemarin. Ya kualitasnya malah terlihat MU jauh sedikit lebih bagus dibandingkan Liverpool. Gue nggak tahu Sedikit apa. ya? Sedikit. Ya kita juga lihat masih banyak error yang dilakukan oleh pemain Manchester United. Namun error yang dilakukan oleh Liverpool jauh lebih banyak. Iya Itu lagi, yang iya gue lagi. kaget pas kemarin kita nobar. Iya. Kita begeleng-geleng kepala. Ini kok Liverpool yang kebalik Iya. malah MU yang jauh lebih MU bagus dan nyaman. menguasai pertandingan di Anfield. Itu yang Iya, perlu ditekankan. iya. Menguasai pertandingan di Anfield. Iya, Iya. karena kan kemarin kita mikir, wah babak pertama biasa lah Liverpool kan, Iya. jagoin Iya. babak kedua gitu Betul, kan. betul. Ternyata enggak. Gimana menurut lu, Zal? Ya, ini pertandingan kemarin yang emang lagi off gue rasa Liverpoolnya juga ya. Dan United bener-bener bisa manfaatin defensifnya Arnold yang gak terlalu bagus-bagus banget belakangan ini. Dia secara ofensif masih bisa nawarin sesuatu. Lawan Spurs bagus, lawan West Ham masih bagus. Kemarin salah satu match dia paling ke-expose menurut gue. Dalo jadi kelihatan bagus Iya banget, sih. tapi Dalo bagus banget Dalo kemarin. bagus kemarin. Heran gua. Dalo bagus. Iya. Tapi kalau kita ngomongin soal rival tadi pertanyaan lu tadi, gue rasa masih tetap rival dan akan selamanya relevan. Bahkan ketika Liverpool menang 7-0 sekalipun nih, yang 7-0 di Tunjukin sini. dong. Tunjukin dong. Mana. Ini Liverpool kan Mana? menang 7-0. Iya. Tapi kalau kita ngeliat secara musimnya, ini musim terjelek Liverpool Iya sih. dan musim terbaik MU sama Ten Hag. Iya. Tapi tetap skornya bisa 7-0. Bahkan di musim Liverpool jadi juara Premier League, ketika mereka dari 27 pertandingan menangnya 25 kali, seri sekali kalah sekali, itu mereka nggak menang dari MU juga, ditahan juga sama MU. Jadi dari segi rivalitas, udah bener tadi disampaikan sama Faye, Arne Slot pun juga ngakuin, yang namanya Liverpool MU udah nggak mandang soal peringkat-peringkatan lagi, karena kedua tim bener-bener bisa jadi wajah yang berbeda banget ketika mereka ketemu. Tapi kan emang Liverpool di musim ini kesulitan ketika ngadapin tim yang emang gak kita expect kan. Iya, iya. Southampton. Iya, malah repot ya. Iya, Bener, repot bener, kan. bener. MU. Levelnya memang di situ ternyata ya. Tapi emang Wolves sama MU juga bagusan Wolves sih sebenarnya. Iya kan. Lu dah Yun, kasih statement lu, apa yang membuat kedua tim ini masih menjadi rival sampai Kalau detik ini? menurut gua ini gengsi. Gengsi. Sama-sama tim besar di Inggris. Oke. Dan keduanya pemilik trofi terbanyak Liga Inggris, ya kan? Nah, dari situ kita nggak bisa ngilangin rival yang abadi ini. Jadi tuh Liverpool sama MU udah dari dulu, bukan baru-baru 2000-an, dari 90-an, 80-an mereka udah rival Lahir besar. lu itu. Udah kayaknya. Udah. Belum Umur lu sih. berapa sekarang? Pas ya. Pala 30. Pas 30. Nggak masuk regulasi dong. Iya.
Masih bisa Masih bisa. Pais bisa masuk. Oh, Pais bisa masuk. Pais Tenang. bisa. Jadi itu kenapa mereka berdua masih menjadi rivalitas karena emang sejarah ya berarti lo ngomonginnya ya. Tapi kalau ngomongin soal pertandingan kemarin, yang sangat dapat banyak sorotan adalah TAA gitu. Dimana desastrousnya yang kepergian ke Real Madrid ditambah match kemarin lawan MU salah satu match terburuk dia. Bahkan Roy Keane pun sampai bilang ini kalau mainnya begini keteran over saya. Transfer ogah tapi. Iya. Transfer ogah Bisa tapi. dibikin statement. Bisa enggak? Makasih kata transfer enggak usah lah. Lo lihat Trent Alexander-Arnold kemarin pikirnya udah ke Real Madrid kah? Atau emang ini pemain udah nothing tulus deh. Fans Liverpool dulu lah boleh. Kalau kita ngeliat startnya Alexander Arnold di musim ini sama Slot, bahkan kan Trent pernah bilang salah satu obrolan pertama dia sama Slot, pertemuan perdana dia langsung dikasih video kompilasi sama Arne Slot yang mana dia bilang defense-nya ini lu harus berubah, lu posisi badan lu harus berubah, dan Trent menurut gua di musim ini dibandingkan musim-musim sebelumnya improve. Dari segi defense 1 lawan 1 seringkali dia menang, tapi di match kemarin lawan MU ini benar-benar yang bisa dikatakan paling malas dari Alexander Arnold di musim ini ya. Bahkan faktanya 0 tackles dan 0 intercept ya. Iya, kalah sama Bradley ketika dia masuk. Dan gol ini gue inget di lawan Fulham pun dia juga ngelakuin hal yang sama. Di menit 60-an udah jogging. Dan kalau kita inget di musim-musim awal sama Slot, dia emang pernah dapat menit 90 menit full dapat dikasih terus. Dia selalu diganti kan. Jadi dia emang usia masih relatif muda, 25 atau 26, relatif muda. Tapi dari segi menit bermain, ini pemain udah overload banget sebenarnya. Ribuan menit. Mourinho pernah bilang pemain ada yang overloadnya banyak tapi baru jadi starter di usia 23 24. Tapi ada pemain yang kayak dia udah jadi starter dari usia 18 sampai usia 25 nggak tergantikan. Dan menurut gue itu salah satu faktor kenapa gue kemarin juga bahas di DP, dia bukan pemain yang bisa keep up 90 menit lagi kalau menurut gue. Ya, tapi faktornya banyak sih kalau menurut gue di pertandingan kemarin ngadepin MU ya, tidak hanya faktor Trent Alexander-Arnold saja, namun tandemnya ini, sampingnya Arnold di CB kanannya, Ibu Konate kayaknya lagi nggak perform banget. 100% Nggak 100% karena emang karena baru sembuh dari cedera. Terus juga gol kedua kalau gue ngelihat itu juga menurut gue kesalahan dua pemain ini di saat mereka switch, tapi Arnoldnya ternyata nggak nutup crossing dari pemain MU. Orang males. Orang males itu juga. Sepanjang Tapi kita juga harus kasih kredit sama Bruno dan juga Diogo Dalot. Ini benar-benar pemain yang berbeda. Bruno pun sampai ngomong, ya kalau misalnya bisa kayak gini terus ya ini bakal panjang umur MU. Tapi masalahnya kan konsistensi. Konsistensi itu makanya dia seneng banget sebenarnya dengan pertandingan kemarin. Namun kesel karena kenapa MU nggak bisa kayak gini match demi match ya. Padahal kalau kita ngeliat kemarin lawan Liverpool di Anfield, gue harus garis bawahi, lawan Liverpool di Anfield itu bukan hal yang mudah. Tapi MU bisa ngelewatin itu walaupun ya suatu poin, tapi sebenarnya itu seri rasa menang kalau buat gue. Sih. Dan bisa mereka menangin. Dan bisa mereka Kalau menangin. Maguire Kalau Lord gue itu Maguire dan Diallo. Yang babak pertama Diallo yang sundulanya ke belakang itu tuh. kayak gue zaman SMA gitu tuh, kalau nerima bola itu palanya doang yang giniin. Bolanya nggak masuk. Nggak tahu kenapa itu. Lu sebagai fans Liverpool ngeliat TAA emang udah pikirannya di Real Madrid menurut kah? gua sedikit masih Sedikit masih apa udah nih? masih apa udah nih? Masih. Karena kemarin gue lihat permainan dia tuh males banget lari, dia jogging doang. Sampai diomelin sama Sampai Van Dijk. diomelin berapa kali? 2 kali sama Van Dijk Ya nggak pakai ditirakin. Strava sih. Kalau pakai Strava Iya. kan sangat. Habis itu bisa di-share tuh Instastory itu. Kurang banget kemarin. Sama John, sama ada satu lagi yang ya nggak bagus deh mainnya pokoknya Tapi kemarin. kalau Trent, gue masih sabar loh sama dia. Jujur gue masih sabar sama Trent. Gue masih berharap dia perpanjang kontrak. Lupain lah Madrid. Tapi at least gue harap di 2 match atau 3 match ke depan kasih shock terapi dulu ke dia. Slot harus punya kemampuan atau punya kepemimpinan. Kalau lu nggak nyentuhin masa depan lu kemana, lu nggak gue mainin. Gue rasa Slot punya kemampuan, harus punya ngelakuin hal itu, dan Slot punya rekam jejak. Dia nggak segan-segan untuk nyingkirin pemain ketika dia di Feyenoord gitu. Dulu Kocu juga lagi bersinar, tiba-tiba sama dia dilepas. Jadi menurut gue kalau ini Trent bisa nentuin masa depannya di bulan Januari ini, bakal win-win solution buat Trent Alexander-Arnold dan juga buat Liverpool. Bahkan Salah juga ngeposting agak misterius juga kemarin ya. Van Dijk juga sampai marah-marah. Bisa-bisanya tuh 3 orang itu diposting secara bersamaan di dalam satu foto. Gue rasa ada sesuatu yang terjadi dan gue harap di Januari ini bisa rampung dan gak ada lagi istilah Trent pikirannya udah di Madrid. Gue benar-benar gerah banget sih ngeliatnya itu Trent begitu. Gue takut juga sih kalau Trent sampai cabut dari Liverpool. Masih bagus karena kita banget, masih cuy. butuh banget. Butuh Cuman banget mungkin sih. Bradley harus lebih dikasih banyak menit bermain buat nge-trigger si TAA ini. Iya, kan? buat jadi pengganti karena ketika dikasih kesempatan kan bagus banget. Dan itulah hebatnya Madrid. Kita bisa menang dari dia dalam 15 tahun terakhir, tapi tetap aja ada sesuatu yang kita kalah gitu. Konate dicederain, dan Bradley dicederain. Itu kampretnya Madrid tuh di situ. Ada aja gitu loh. Dan sekarang yang bikin Liverpool jadi goyang sekarang, Itu. walaupun kemarin di pertandingan Goyang apa tuh? Harganya mahal menang dari Madrid. ini goyang banget di saat
kompetitornya Chelsea dan juga Arsenal kehilangan poin, Ya, Liverpool betul. juga nggak bisa jauhin gap poin. Ini sayangnya di situ. Jadi ya ini persaingan gelar juara di Premier League masih terbuka lebar menurut gue bagi siapapun itu. Ini good point sih menurut gue. Liverpool beruntung bulan ini. Liverpool got lucky di Desember atau di festive period karena ketika mereka kepleset, Arsenal juga kepleset. Chelsea juga kepleset. Nottingham Forest. Kalau menurut gua buat sisa musim ini bukan soal seberapa jauh Liverpool bisa ngejauh sih, tapi soal seberapa kuat tim-tim pesaing itu bisa manfaatin momen. Karena terbukti berapa kali Liverpool draw lawan Fulham, Arsenal ikutan draw lawan Everton. Kemarin ikutan draw lagi. Jadi yang di bawahnya pun juga harus bisa keep up. Salah satunya Arsenal. Iya sih, tapi gua masih yakin lagi Liverpool. Masih tetep lah. Masih optimis lah. Terus gini. Tapi overall selama pertandingan, menurut kalian pemain MU yang terbaik di pertandingan kemarin siapa? Menurut gua dua lagi, Ugarte sama Dalot. Ugarte sama Dalot, tapi kalau menurut gua Dav, udah pasti banget Bruno Fernandes. Bruno benar-benar top notch kemarin. Apalagi di babak kedua ya. Ada satu momen yang dia bisa ngelewatin 4 pemain. Dikepung itu benar-benar tenang banget dan kontrol bolanya juga lagi bagus banget, lagi on point. Itu yang gue bilang, makanya Bruno ini menjadi salah satu faktor kunci sebenarnya di Manchester United. Gimana cara masukin Bruno ke skema dari Ruben Amorim. Untungnya kalau kemarin kita lihat, ini akhirnya bisa dimainkan di sisi kiri yang ditinggalkan oleh Garnacho. Itu menjadi posisi kunci sebenarnya. Kayaknya bakal panjang lah permainan dari Bruno Fernandes untuk bermain di posisi tersebut karena juga Diogo Dalot melakukan backup yang sangat baik sekali. Run-runnya itu mempersulit TA untuk maju ke depan. Jadi menurut gue Bruno Fernandes kemarin man of the match. Bruno Fernandes man of the match. Setuju kalian? Bruno Fernandes. Iya, kalau gue. Kenapa Karena kemarin gue lihat itu bola mengalir dari Bruno Fernandes. Dia kreativitas di lini tengahnya MU. Ngomongin kreativitas. Keren. Yang gue lihat ya, karena kan gue nonton langsung. Wis, di Anfield. Enggak. Sama gue kita semua juga nonton langsung. Kita nonton langsung. Gua kira lu beli shell ini di Anfield kemarin. Ini kan dari CEO. Dari CEO. Lu siapa tadi? Kalau lu Bruno, Ugarte, lu Bruno, Bruno sama Dalot. Bruno emang bikin MU kelihatan jadi tim yang berbeda ya ketika bertanding lawan Newcastle dan lawan Liverpool. Tapi kalau gue pribadi, Diallo sih tetap. Asal dia ketemu posisi terbaiknya apa, karena dia ini bakal jadi pemain terpenting menurut gue di sistemnya Amorim. Asal udah tahu kapan dia harus timing sebagai wingback atau sebagai sayap. Tapi kan di pertandingan kemarin bukan overall pertandingan tetap, iya, karena gue tetap ngeliat dia ini benar-benar ngerepotin juga, walaupun tinggal finishing aspeknya masih agak berkurang. Kemarin ada peluang bisa selesain, tapi gue rasa dia ini salah satu aset paling berharga United. Dan kemarin pertandingan Liverpool dia nunjukin potensinya yang menurut gue tebal banget, dalam banget ini potensi pemain. Dan ini tentu sebuah apa ya istilahnya bekal yang sangat luar biasa untuk MU di mana dia ini kalau apa namanya ketemu tim-tim gede kayak City kemarin bisa menang. Somehow cocok. Liverpool bisa menang. Tapi kalau ketemu tim-tim lainnya konsistensi itu kurang. Dan menurut kalian nih, ini kan potensi MU di bawah Amorim ini mulai kelihatan. Lebih besar mana kemungkinan MU masuk ke zona Liga Champion atau MU degradasi? Karena kan faktanya dalam Premier League ini udah ada 8 tim yang mengawali musim di awal tahun di peringkat 14 dan degradasi. Terakhir Norwich di tahun 2013-2014. Ada sejarahnya ada berarti ya. Secara sejarah ada. Karena kan MU juga mengawali tahun di peringkat ke-14. Tapi agak sulit sih, tapi maksudnya kalau ngelihat permainan kemarin, kalau misal bisa menemukan konsistensi, harusnya MU bisa untuk minimal zona Eropa mau apapun minimal. itu ya, mau UCL, mau UEL ataupun UCL. Rasa Melon juga. Apapun itu karena gue ngeliat juga maksudnya kemarin mentalitas itu terbentuk di saat pertandingan menghadapi Liverpool. Benar-benar 11 pemain yang ada di lapangan itu ngasih 200% bukan 100%. Bahkan pemain yang menurut gue masih belum tune in seperti Mainu, Ugarte itu bisa kontrol bola di tengah, sesuatu hal yang jarang kita lihat. Jadi kalau menurut gue MU masih bisa nemuin konsistensi minimal UEL kalau gue. Menurut gue at least survive di Premier League top 10 itu jadi opsi yang menarik sih ya. Gue inget di periode pertama Klopp di Liverpool kan juga dia datang di tengah musim, dia fokusnya malah ke UEL gitu. Dia ngelepas Premier League, yang penting 10 besar aja dapetin. 10 besar? 10 besar dapetin, target yang realistis dengan tim yang ada. Karena gue pernah bilang warisan skuadnya Ten Hag ini paling buruk dibandingkan warisan-warisan pelatih-pelatih sebelumnya menurut gue. Ini skuadnya yang benar-benar susah dikontrol, susah buat dihandle secara taktik. Jadi gue rasa 10 besar paling realistis dan kejar all out di UEL. Dulu Klopp juga ngejarnya kayak gitu, tapi sayangnya ada Sevilla, Raja UEL. Jadi udah masuk lepas di situ. Iya, jadi realistisnya kejar UEL, tiket otomatis ke Champions League itu menurut gue lebih. Yon, masih pendapat nggak kira-kira tentang MU? Boleh sedikit aja ya. Boleh, cocok. Gimana? Kalau menurut gue Oke, lanjut. Oke, ya kita tutup ya pembahasan di segmen MU dan juga Liverpool. Ya. Gimana? MU nggak akan masuk 10 besar.
Gak akan masuk 10 besar. Karena fans MU serang nih. Apa Instagram lu? Karena Adam. Karena jarak poinnya tuh tipis-tipis. Jadi untuk yang ke atas dan yang bawah tuh tipis banget. Nggak begitu jauh. Nah, MU susah untuk naik ke atas ini karena permainan dia. Karena itu ya poinnya dikit-dikit. Paham sendiri aja. Ya tapi itu dia rivalitas dari Northwest Derby yang kemarin kita lihat juga. Ini bisa tiba-tiba MU bisa mengambil 1 poin di Anfield, ini suatu hal yang mengagetkan juga. Ya semoga saja kalau gue dari fans MU, ya MU bisa lah minimal menemukan konsistensi. Liverpool juga kalau gue ngeliat permainan seperti kemarin, semoga saja juga bisa menemukan permainan terbaiknya kembali. Dan ya kalau gue ngeliat sih bisa juara sih kalau jadi tahun ini. Amin. Kita masuk ke dalam pembahasan selanjutnya, Derby della Madonnina yang kemarin dilaksanakan di Riyadh. Ini dari 2 gol Inter Milan tiba-tiba disalip 3 gol oleh AC Milan. Ini suatu hal yang mengejutkan. Padahal permainan Inter Milan sangat baik sekali di babak pertama, namun di babak kedua ada perubahan dari Sergio Conceição yang akhirnya membuat AC Milan berhasil merangkul EAFC Super Cup. Zal, ngelihatnya apa sih perubahan signifikan yang diubah oleh Conceição di babak kedua? Secara permainan gue ngeliat mereka mirip ya, cara mereka ngebongkar pertahanan lawan, cara mereka bikin peluang tuh kayak lawan Juve, yang mana itu matchnya juga sama Conceição, dan gue rasa udah ada tanda-tanda potensi yang benar-benar bagus sih, yang mana ini sesuatu yang sebenarnya Leo juga beberapa kali nunjukin di bersama Fonseca dia bisa ngelakuin itu, tapi konsistensinya benar-benar gak kelihatan. Dan juga pemilihan pemain beberapa kali jadi pertanyaan juga kan ketika sama Fonseca, kok abis ini dia dicadangin, kayak beberapa kali Leo dicadangin. Dan tapi menurut gue Fonseca benar-benar terselamatkan sama Reinders Tijani musim ini bagus banget. Tapi bersama si pelatih baru ini Fonseca, gue rasa potensinya bakal jauh lebih besar. Gue harap dia bisa ngeluarin potensi terbaik dari Leao lagi, karena ini pemain terpenting yang dimiliki oleh Milan menurut gue. Dan yang dari skema itu sih lebih pasti aja, passing-passingnya jauh lebih berani, dan itu menurut gue jauh lebih bisa memungkinkan potensi pemain itu keluar lagi. Pulisic dari musim lalu udah konsisten, dan gue rasa kalau bisa dilakuin kayak begini lagi bisa survive musim dia. Belum selesai banget musimnya, masih bisa diselamatin. Tapi kalau ngeliat pertandingan kemarin, menurut gua salah satu perubahan yang sangat-sangat fundamental yang bisa membuat si AC Milan ini bisa comeback adalah masuknya Leao. Masuknya Leao di babak kedua ya. Ketika udah 2 gol Inter Milan, mereka bukannya mengatur ritme permainan, tapi malah justru ngincer gol ketiga. Itu yang dimanfaatkan oleh Conceição, di mana dimasukin Leao, dan 3 gol yang dicetak oleh AC Milan semuanya berkat si Leao. Pertama dari free kick, dia juga yang dilanggar, gol dari Theo Hernandez. Yang kedua, pre-assist dari gol kedua tuh berarti ini ya, siapa namanya? Dibongkar sama dia dulu kan. Dibongkar sama dia dulu sendiri itu. Dan gol ketiga itu juga assist dari Leao. Tammy Abraham yang terakhir. Tammy Abraham. Jadi menurut gua perubahan yang sangat signifikan dilakukan oleh Conceição adalah masuknya Leao. Di mana pemain ini di bawah Fonseca ini menurun kalau ngelihat dari musim lalu. Karena ada clash juga kan sebenarnya kan antara Leao, Theo Hernandez dan juga Fonseca waktu itu sampai akhirnya sempat diasingkan juga, tapi akhirnya masuknya Sergio Conceição. Menurut Yuno, apakah ini pelatih yang tepat? Karena terlihat sekali ini bonding dari pemain AC Milan sangat-sangat harmonis kalau kita lihat kemarin di saat melakukan selebrasi. Kayaknya chemistry-nya udah dapet banget. Padahal dia pelatih baru, cuman bisa mengatur ruang ganti di belakang itu. Mungkin itu salah satu alasannya ya. Kenapa mereka bisa lebih nyetel lagi. Dan tentu dari permainannya dia berani memainkan Leao kembali, dan itu yang bikin Milan kemarin babak kedua gue nonton berapa menit gitu. Itu keren banget. Pas Leao masuk itu benar-benar dari dia semua serangannya, golnya itu dari dia. Pas habis passing dari tengah, keren banget. Tapi gue masih khawatir jangan-jangan ini cuma manager bounce gitu. Gue takutnya manager bounce. Honeymoon phase. Kalau kita ngeliat rekam jejak pemain-pemain Milan sama pelatih sebelumnya Fonseca itu kan kelihatan nggak nyaman gitu mereka. Beberapa memang bisa bersinar, Tijani bersinar, abis itu beberapa pemain juga bersinar. Tapi ada juga beberapa yang nggak nyaman, dan biasanya manager bounce itu kan tanda-tandanya pemainnya pengen merdeka, pengen nemuin pelatih baru, bisa nunjukin sesuatu. Terjadi di Mourinho-nya MU, terjadi di Ole-nya MU. Itu kan MU semua contohnya ya. MU semua contohnya. Van Nistelrooy juga. Iya, manager bounce itu kan kebentuk. Tapi ya jelas dalam periode ketika honeymoon periode udah habis, gue lebih tertarik untuk ngeliat periode di situ. Gimana dia pemain Milan ini bisa tetap mau bekerja keras buat pelatihnya. Ini enggak. Karena sebelumnya kan juara juga sama Pioli, tapi di musim setelahnya drop off-nya begitu besar gitu kan pemain Milan bersama Pioli. Jadi tantangan terbesarnya ya itu sih di paruh musim kedua ini bagi gue. Dan ini udah good start ya, harus diakuin sebuah start yang sangat bagus bersama pelatih baru. Tapi manager bounce itu harus diwaspadai, karena jangan-jangan ini cuma false hope doang gitu, cuma palsu doang, bersinar sebentar tapi habis itu menurun lagi. Itu yang harus dihindari sama pemain-pemain Milan. Milan. Membahas honeymoon phase, apakah itu honeymoon phase yang dirasakan oleh AC Milan dan juga Sergio Conceição? Kalau menurut gua Milan akan bisa tampil lebih
dibandingkan di bawah Fonseca sih. Kenapa? Setuju gue kata Yuno tadi karena ini pelatih bisa menguasai ruang ganti dan dia ini pelatih yang familiar dengan Serie A karena kan dia sebagai pemain juga sempat main di Lazio, di Parma, di Inter juga gitu kan, tim rivalnya Milan malah justru. Dan ini pelatih juga sudah membuktikan sebelumnya di Porto di mana dia udah meraih 3 gelar piala Portugal dan juga Liga Portugal dan juga piala-piala domestik lainnya. Jadi gue bisa bilang kayaknya Milan bakal bisa lebih baik lah di. Iri gue sebenarnya sama Fonseca. Apa yang lo iri? Ya iri lah makanya dia datang dari Liga Portugal juga masuk AC Milan bawa piala. Ke MU nih Amorim masih belum ada nih tapi udah mulai kelihatan. Tapi kita masuk ke tim lawannya ini yang terkena comeback Inter Milan. Apakah ini benar-benar kesalahan dari Simone Inzaghi mengganti beberapa pemainnya sehingga menurunkan intensitas serangan di babak kedua? Gua rasa bukan hanya faktor dia pribadi pergantian pemain doang sih. Dia apes cederanya Calhanoglu di babak pertama harus dilakukan dan pemain penggantinya pun juga ini fanbase Inter kalau lo perhatiin juga nggak pernah suka nih sama pemain ini. Dia selalu jadi perhatian, Aslani ini jadi perhatian dan beberapa kali juga terjadi suspek ya, selalu jadi suspek bagi fans Inter dan emang cara permainan pun gua nggak ngeliat dia belum improve gitu dari musim-musim sebelumnya. Jadi kemarin jadi salah satu contoh lagi pergantian pemain karena terpaksa juga harus menggantikan yang cedera dan itu nggak berdampak baik. Tapi sorotan jelas harus tertuju di pertandingan kemarin itu dari segi pertahanan sih ya. Karena Inter secara karakter apalagi sama Simone Inzaghi biasanya kalau udah unggul aman lah. Mereka memiliki catatan pertahanan yang bagus musim lalu, clean sheet banyak banget. Di musim ini pun juga tim kedua dengan catatan kebobolan paling sedikit. Tapi kenapa bisa lu udah unggul, ngebiarin lawan back in the game dan bahkan comeback dari lo. Jadi menurut gue perhatian jelas harus tertuju di lini belakang dan lini depan pun juga Taremi. Sebelum gol ini kan dia nggak terlalu bisa berbicara banyak juga kan ketika dikasih kesempatan. Jadi masalahnya masih ada, tapi gue ngeliat masih Inter ini masih fine-fine aja lah. Mereka hanya kalah kemarin, murni karena kesalahan individu. Ya jelas pergantian pemain itu harus dibayar mahal, tapi gue rasa mereka fine-fine aja dan ini berkah bagi Milan dan juga Conceição untuk sekarang ya, untuk sekarang. Inter masih fine-fine aja. Dan Inter kan masih punya 2 game ya. Game ini masih in hand, ya masih fine banget mereka, masih fine banget. Iya kalau bisa dua game ini bisa dia maksimalkan, dia bakal jadi peringkat 1 lagi kan. Iya. Jar Napoli ya. Jar Napoli sekarang sih masih nyaman, tapi sekarang Inter masih punya 2 game in hand artinya. Tapi kalau menurut Yono, ini ngelihat Inzaghi kemarin melakukan beberapa pergantian, tidak ada Marcus Thuram yang dimasukkan. Apakah itu bisa Marcus aja masukin harusnya. Enggak. Kalau Marcus Thuram yang gue tahu infonya tuh dia sekarang lagi cedera. Oke. Info dari mana kalau boleh tahu? Kemarin pas pertandingan itu gue nonton. Woi. Bukan pertandingan yang ini ya, yang langsung ini yang waktu Serie A. Oke, kalau nonton kemarin panditnya siapa? Pandit apaan? Wah, nontonnya di mana nih? Wah. Ya, yang pertandingan sebelum yang di Arab ini. Oke. Ya, itu Marcus ya di Serie A-nya Marcus Thuram cedera. Oke. Itu di situ. Bagus ya. Iya, padahal dia lagi on fire banget. Nah, yang kemarin yang gue tahu itu di babak kedua, Inter sedikit menurunkan intensitas serangannya. Kemarin benar itu gue. Iya benar gitu, iya benar. Tapi apakah faktor itu karena faktor lini depan yang kurang tajam akhirnya yang membuat Inter tidak bisa kill the game. Ya, untuk lini depan, Lautaro Martinez kan berapa pertandingan kemarin kan lagi ini banget ya, lagi boyok banget ya. Lagi boyok, bahasanya lagi boyok. Iya, lagi ini banget. Bahasa tongkrongan banget tuh. Iya, kemarin dia lagi jadi dia lagi enggak tune in sama timnya. Pokoknya permainannya tuh lagi enggak banget. Kita DP English version. Iya. Bener banget. Yang benar banget yang lo bilang tadi. Maksudnya tuh Lautaro Martinez tuh lagi enggak on fire banget. Jadi dia ya kemarin juga enggak golin kan yang Lautaro. Iya, Lautaro yang pas di Serie A-nya. Oh, di Serie A memang nggak golin, tapi kemarin dia akhirnya golin. Ya, akhirnya kemarin golin 1, dia buka ini keran golnya lagi. Keran gol. Kita lihat aja nanti ke depannya kayak gimana. Siapa tahu sama Liverpool ketemu di final. Wah. Jangan ngeri cuy, Inter tuh kalau di kompetisi kayak gitu dengan ngeri. defense seperti itu ini berbahaya sekali. Tapi gue ngeliat sih kalau Inter Milan sih kayaknya masih bisa berbicara banyak di Serie A. Kemarin hanya kepleset aja karena pergantian taktikal yang harus dilakukan oleh Simone Inzaghi ya harus melepaskan EFC Super Cup ke tangan dari AC Milan. Ya, itu dia pembahasan dari Inter Milan dan juga AC Milan. Mungkin Jebret Team bisa ngasih pendapatnya juga di kolom komentar. Seperti apa? Jarang-jarang kita ngebahas. Iya, jarang-jarang kita bahas Serie A. Kemarin kita bilang ngebahas Serie A katanya nggak relate. Tapi sekarang karena kemarin pertandingan karena kemarin pertandingan intensitasnya cukup tinggi, ini layak untuk dibahas dan Jebret Team juga bisa bahas bareng-bareng kita nanti di kolom komentar. Zal, kita masuk ke pembahasan selanjutnya, Zal. Pembahasan selanjutnya ini pembahasan yang benar-benar kalau udah 2025 rewind ini pasti masuk nih nanti kalau kita recap 2025 nih bakal masuk. Pembahasan soal Sinteyong. Coach Sinteyong. Ini
Di pekan pertama tahun 2025 ada berita yang menggemparkan banget. Berita Sintayong cabut dari Indonesia. Kaget banget gue. Ini info yang benar-benar bikin gue aduh kok datang di tiba-tiba gitu ya. Tiba-tiba banget datang di tahun 2025 ini ternyata kabar ini dan benar-benar gue merespon itu agak susah juga kemarin tuh. Dan ini bisa dikatakan pelatih yang bisa merevolusi timnas kita ya. Karena startnya dia bukan dari titik yang ideal banget menurut gue. Datang di masa-masa menjelang pandemi, abis itu kepotong sama pandemi, start bisa dibilang bukan dari titik nol lagi, tapi dari titik minus yang benar-benar minus. Dan dia bisa ngangkat kita levelnya meningkat cukup drastis dari segi ranking. Tapi kita nggak akan bahas soal alasan-alasan dia dipecat. Karena tadi malam udah dibahas karena senior kita ya, yang benar-benar mereka mah A1 banget lah, bisa kita andalkan banget kalau info-info. Sampai diganti. Substitution kemarin khusus yang lebih kredibel, A1. Jadi kalau berarti mau lebih tahu lagi bisa nonton yang di DPI Live semalam. Nanti bakal bisa kalian lihat potongan-potongannya. Udah ada potongannya. Udah ada potongannya juga, udah di-up ya. Dan kalau kita sekarang di DPI Muda bahasa ini aja. Karena yang muda-muda kan SDE itu dikenal ketika dia datang itu motong generasi, ngasih ke pemain-pemain muda. Tapi kalau menurut lu sendiri Zuf, tiga pemain yang menurut lu bener-bener ini hasil binaan STI dan berhasil banget yang dia jadi warisan dia istilahnya. Sebelum itu kita apresiasi dulu dong Coach Sin atas apa yang telah Coach Sin berikan kepada timnas Indonesia, dimana ya bisa kita bilang sebelum Coach Sin kita ada di era kegelapan sepak bola kita gitu kan. AFF pun kita nggak bisa berbicara banyak, tapi masuknya Coach Sin bisa membawa kita AFF sampai masuk ke final ya. Terus juga kita bisa ya yang paling memorable adalah 2024 kemarin. 2024 Piala Asia bisa meloloskan kita ke round 3 Piala Dunia gitu kan. Tapi kalau ngomongin tadi pertanyaan Rizal, 3 pemain yang menurut gua ini hasil didikan Sintayong banget adalah yang pertama yang pasti Rizky Ridho. Oh, ya kan? Nggak bisa nggak setuju ini. Nggak bisa nggak setuju ini. Rizky Ridho top karena di tengah ya banyaknya persaingan di lini belakang gitu kan. Ada G-Izes, Hilgers, ada Elkan Bagot yang udah lama nggak kita lihat, mungkin bakal bisa kita lihat lagi gitu kan. G-Izes segala macam. Tapi Rizky Ridho ini dia nggak minder, dia nggak istilahnya mentalitasnya tuh malah justru dia ingin bersaing dan dia malah justru belajar dari pemain-pemain yang bermain di liga-liga Eropa ini. Itu yang pertama si Rizky Ridho. Yang kedua adalah Hernando. Kenapa? Karena sebelum adanya Martin Paes ini andalan kita pemain muda, bahkan udah ada di timnas dari U16 ya, kita ingat Piala AFF waktu itu. Kiper nomor 1 kita ya. Kiper nomor 1 dari kelompok usia, dan dia bisa berbicara banyak, save-nya sangat berharga buat pertandingan-pertandingan kita. Dan ya ini Hernando ini salah satu kiper pilihan utama sebelum datangnya Martin Paes gitu. Iya kan. Dan terus yang ketiga nganterin kita di ronde kedua ya. Nah, itu andalan dia. Kita di ronde kedua. Iya, walaupun kadang si Hernando kadang Nadio juga gitu kan. Terus yang terakhir menurut gue adalah ini gue pemain suka banget kenapa? Karena gue keinget golnya waktu kita ngelawan Korea Selatan di U23 tuh. Jakob Sayuri. Yakob Sayuri, oke. Salah satu best goal juga lah ya itu yang bisa dikatakan. Sama Sulaiman tuh. Ini pemain kalau nggak cedera ini ya. Benar sih. Kalau nggak keganggu cedera aja. Keganggu cedera karena ya masalah utama dia cuma cedera gitu kan. Kalau kembarannya cedera dia juga cedera gitu. Injury prone. Asik, keren banget bahasanya ya. Itu istilah tuh. Iya. Itu Jakob Sayuri, 3 Rizky Ridho, Hernando, Jakob Sayuri. 3 pemain yang menurut gua susah buat nggak didebatin. Tapi kalau lu pribadi 3 nama nomor 1 sama mungkin Rizky Ridho ya. Rizky Ridho ya. Udah nggak perlu kita debatin lagi. Itu pemain nomor 1 di eranya Sintayong dari awal dia masuk sampai akhirnya sekarang sudah banyak sekali pemain-pemain keturunan tapi masih ada nama Rizky Ridho di starting 11. Nomor 1 Rizky Ridho, nomor 2 gue harus kasih ke Asnawi. Karena memang kesayangan banget dari awal dia masuk di AFF, terutama kita lihat impact-nya seperti apa menjadi kapten, menjadi salah satu pilar juga di eranya Sintayong. Tapi nomor 3 ini aja jadi perdebatan sebenarnya. Ada 2 nama, ada 1 nama anak kesayangan juga, yaitu pertama Arhan, tapi gue lebih memilih untuk Marcelino Ferdinand. Marcelino Ferdinand menjadi sosok sentral di lini tengah menuju ke depan, apalagi kalau kita lihat bisa compete sama Rafael Strijk, bisa compete juga sama Ragnar Orhatmangun, plus juga gol yang kemarin diciptakan oleh Marcelino ke gawang Saudi Arabia. Ya, 3 nama itu layaklah untuk dijadikan top 3 pemain di era STI. Lu 3 nama udah pasti yang pertama Rizky Ridho. Rizky Ridho. Kayak gue yang lain dong. Itu kayak gue. Masa sama? Disuruh beda. Nah, itu keren. Tadi mau Jakob Sayuri enggak mau gue. Kenapa? Karena dia
apa ya, kurang memberikan impact sama timnya sekarang. Wah, parah nih. Berarti Parah. menurut lu Marcelino jelek? Enggak, bukan Marcelino. Siapa sih? Jakob Sayuri. Oh, Jakob Ya, Sayuri. elah. Capek ya, habis kan tadi. Kalau bukan Jakob Sayuri tapi siapa? Gue Marcelino. Marcelino, oke. Marcelino. Sama Arhan Pratama. Arhan. Dia benar-benar dipakai terus sama, karena sepanjang tracknya Sintayong di timnas Indonesia itu salah satu 3 pemain ini nih, tiga-tiganya yang paling sering dibawa sama Sintayong. Capsnya banyak. Iya sih. Capsnya banyak dan gua Itu kayaknya unik ya kalau nama-namanya ngomongin ini ya. Pratama Arhan ya. Capsnya di timnas sama di klub lebih banyak di timnas ini. Iya, langganan dan infonya dia lagi ini ya, udah ada klub yang bakal Iya, nampung iya, dia ya di liga selanjutnya. Bangkok United. Iya, kayaknya bakal berlabuh ke Thailand, sana ya. Semoga yang Resmi, terbaik udah buat resmi. Pratama Udah ya. resmi. Semoga yang terbaik buat Pratama karena gua rasa cukup ideal lah pindahnya ke sana. Kemungkinan Top dapat 5 kesempatan. Top 5 itu bisa di dapat kesempatan. Thailand, Peringkat bahkan di dua. peringkat 2 Dan itu tentunya- juga bermain bersama pemain ex Liga 1 yaitu Mahmud Ihsan. Nah, bisa jadi momentum titik balik lah bagi Iya. Pratama karena di klub sebelumnya nggak terlalu dapat kesempatan. Tapi gue bakal dapetin ini sih. Gue naruh Arhan di top 3 kalau pilihan gue pribadi. Karena ini benar-benar pemain yang kalau kita ingetin era STY, kayaknya 3 nama itu Rizky Ridho, Pratama Arhan dan Marcelino. Ini kalau era STY kayaknya yang terbesit di otak gue langsung 3 pemain ini. Pratama Arhan merevolusi gaya main kita, punya Yes. long throw Iya, yang iya, benar-benar iya. Ke dalam. belum Suka pernah. nggak suka itu Itu impact-nya. senjata aset, kita itu lah. senjata. Asli Belum senjata pernah kita. kita lihat sebelumnya. Kita ngeliat cuma Rory Delap dong di Inggris, tapi ternyata kita punya di Indonesia produk kayak begini. Jadi gue rasa ini benar-benar pemain yang mewarnai era dari Sintayong banget selama kurang lebih 5 tahun. Dan Marceng dari 5 tahun lalu juga namanya udah terdengar dan sekarang umurnya masih 20 sampai saat ini. Ini tapi dia selalu ada di timnas. Jadi menurut gue ini pemain yang benar-benar kalau lu deskripsiin era generasinya STY, nama ini bakal kesebut. Tapi 3 nama kayaknya kita udah sepakat semua. Rizky Ridho pasti ada di sana. Sekarang selanjutnya top moment lah ya. Best moment yang mana kalau lu 5 tahun apa best moment lu bersama STY yang menurut tuh paling memorable gitu. Kalau best moment terlalu banyak momen yang diciptakan sama si Sangat Theo. banyak. Sangat Iya, banyak. Gua terlalu banyak. kalau balik lagi kita flashback ke memori sebelumnya, tapi gua harus ngambil satu pertandingan Indonesia Malaysia AFF 2020. 4-1 itu Arhan, merupakan golin. titik balik menurut gua di saat Indonesia sempat diremehkan, dianggap sebelah mata di Asia Tenggara, namun ternyata menghadapi Malaysia kita bisa compete, Itu bahkan sih. kita bisa melibas Malaysia dengan gol-gol indah yang diciptakan oleh lini serang Indonesia. Bahkan pertama juga Arhan golin. tendangan yang sangat baik sekali dari luar kotak penalti. Itu momennya sih, titik Yeah. balik akhirnya Indonesia bisa menjadi salah satu kekuatan di Asia Tenggara, bahkan bisa compete sekarang sampai di round 3 World Cup Qualifier Piala AFF 2020 Indonesia Malaysia. Itu pilihan lo. Yes. Kalau gue sebelum kesini berdua, gue punya pilihan pribadi Apa juga. tuh, apa tuh? Pilihan gue ini menurut gue peak moment atau peak keberhasilan dari STY bersama timnas yaitu Indonesia lawan Jordania 4-1. Itu benar-benar semua golnya menurut gue prosesnya bagus-bagus Iya, banget. iya, Itu iya. peak performance Indonesia bersama STY menurut gue. Itu ini Ada ya. golnya Witan yang kayak Messi, Iya, iya, iya. golnya Under kayak 23. Messi. Under 23. Masih tahun lalu ya 2024 Masih tahun lalu, masih kemarin hangat itu gol-golnya bagus banget, secara permainan bagus. Walaupun setelahnya kita masih ketemu Korea dan itu memorable juga, Iya, tapi iya, gue rasa iya. ini permainan yang paling cantik, permainan paling enak ditonton dan itu salah satu best moment yang paling bakal gue inget terus sih karena ini memorable banget. Turnamen sepanjang turnamen itu memorable semua Iya. pertandingannya. Iya, Tapi semua momennya itu iya, bagus-bagus banget. selalu ya, berasa si manis Asia banget. Tapi ya ini menurut gue salah satu best match bersama Indonesia dan Sintayong dan gue harus pilih Indonesia Jordania. Kalau lu sendiri momen lu apa? Kalau gue nggak jauh-jauh sih. Apa tuh? Ketika timnas kita bisa lolos sampai ke semifinal di Piala Asia U23. Turnamen yang ini Turnamen dah. yang sama, turnamen yang sama, Iya, artinya iya, sama. iya. Memorable banget Dan emang yang paling turnamen. memorable adalah pertandingan menghadapi Korea Selatan. Ya. Di mana sampai Penalti. penaltinya pun sampai itu. Penaltinya diulang lagi kan. Itu kan match dini hari Dini ya. hari gitu. Sampai subuh kita Iya, nonton. gila ya, rame Gila. banget. Bahkan setelah itu kita bahkan hampir lolos ke Olimpiade, tapi sayang sekali harus kalah Iya. lawan Guinea gitu. Itu sayang banget. gila. Itu selangkah lagi kita bisa lolos ke Olimpiade. Olimpiade Paris. Bakal jadi sebuah sejarah yang nggak akan bisa Iya. ini sih kalau sampai benar-benar masuk ke Olimpiade itu. Gila memorable banget ya sebenarnya. Iya, banyak banget ya. Banyak banget loh. Lu ada gak momen paling lu inget banget sama STY? Indonesia versus Kuwait 2003. 2003. 2023. Gue bingung. Gue bingung 2003 ini masih main ini. Apa tayang 2023. Iya. Kenapa kalau lu pilih itu kenapa tuh? Kenapa Kuwait? Karena gue lihat itu golnya di menit-menit akhir yang bikin Indonesia
bangkit lagi dari situ. Jadi itu Piala AFF kalau nggak salah yang AFF lawan Kuwait. Iya. Nggak tahu pokoknya piala apa. Pokoknya dia Berapa AFF lawan Kuwait? Iya. Udah. Dia pas lawan Kuwait 1-0. Itu golnya di menit akhir itu keren banget. Nah, sejak kapan Kuwait masuk ke AFF? 3 poin ya dia. Gue ngomongin AFF dan Sinteyong banyak memorable juga ya. Salah satu momennya ya, Asnawi yang bilang thank you ke pemain Singapura tuh. Itu kan era Sinteyong. Nah, tapi masalahnya ini masalahnya ngomongin Kuwait masuk AFF sejak kapan? Nih ngaco nih. Udah HP-nya ketar dulu lagi dari tadi. Aduh, bahaya nih Yuno. Indonesia Argentina tuh. Iya, itu bisa. Bagus tuh. Iya, ada. Itu yang gue ingat ya. Gue ingat. Cukup. Kebanyakan takutnya nanti salahnya. Bruno kan nanti susah ini ngedit soalnya ini. Nyapuinnya susah. Iya. Tapi ya ini Yuno dengan segala keunikannya ya. Tapi Ini yang buat dia unik. Ini yang buat Yuno unik ya. lu ada nggak kata-kata buat STY gitu? Kata-kata buat encourage dia atau lu mau testimoni selama kebersamaan sama STY ini? Sedih sebenarnya, tapi gue tahu juga bakutnya apa langkah yang diambil oleh PSSI dari segi bisnis memang tidak terlalu populer, tapi memang kita lihat peluangnya untuk menuju ke Piala Dunia memang ini langkah yang harus diambil. Kenapa Zuf? Kenapa Zuf? Kaki. Aduh. Nggak kelihatan tapi di kamera. Maaf ya. Gak kelihatan lagi. Gak kelihatan. Kayak Sri Mulat ya. Cocok nih. Tapi kalau gue bilang sih ya ini langkah yang memang harus diambil. Terima kasih tapi kepada Sintayong, kepada seluruh memori yang sudah diberikan 5 tahun bukan waktu yang singkat. Banyak sekali prestasi yang sudah diberikan walaupun memang belum ada piala, namun Sintayong sudah bisa mengangkat derajat sepak bola Indonesia jauh lebih tinggi, bahkan bisa compete sekarang bersama Australia, Saudi Arabia, Jepang yang tahu kita dulu menghadapi tim-tim tersebut kita jadi lumbung gol. Jadi terima kasih Kamsahamnida Sintayong. Kamsahamnida Sin. Tapi kalau menurut gue ya, kalau makasih kan udah biasa ya. Gue mau bilang minta maaf ke Coach Sin. Waduh, minta maaf. Lu udah salah. Enggak, maksud gue mewakili apapun yang telah terjadi karena kan dinamikanya banyak banget nih ya. Banyak di sepak bola banget. Indonesia plus minusnya banyak. Jadi pasti dong kita dari federasi, dari netizen ini punya banyak salah, punya banyak mungkin kritikan ke STY, bahkan hujatan gitu kan. Ya gue mau minta maaf aja karena apa yang udah dibelikan Coach Sin buat kita itu melebihi ekspektasi kita. Kita nggak pernah terbayang sebelumnya bisa lolos sampai putaran ketiga, bahkan lolos ke Piala Asia yang udah jarang banget. Kayak terakhir waktu kita kecil kan kita masuk ke Piala Asia gitu kan. Waktu kita masih sekolah, tapi yang pasti kita juga tetap hargai keputusan dari PSSI gitu kan. Kita menatap masa depan bersama pelatih baru kita entah siapapun nanti karena belum diresmikan ya, walaupun udah menjurus ke satu nama gitu kan. Tapi kita kasih dukungan kita, support kita buat pelatih baru kita dan semoga impian kita buat masuk ke Piala Dunia semoga bisa tercapai. Let's go. Amin. Dari lu No, jangan bener lagi. Apa harapannya? Apa pesan-pesan buat STY? Maaf, gue minta maaf ke STY. Iya, gue maafin. Udah. Kita maafin. Ini win-win solution. Win-win solution. Ya, untuk kedua belah pihak, untuk STY dan untuk Indonesia. Nah, ini kan dia mutusin nian kerja kan nggak mungkin sepihak. Yang mutusin bukan Sintayong. Enggak, Indonesia. Iya. Indonesia mutusin nggak secara sepihak. Pasti kan butuh pertimbangan, ya kan obrolan di berdua. Iya. Ya itu pasti udah ketemu. Ya mungkin ini. Ya masa ketemu diam-diaman nggak kok. Kayak Yuno tadi di depan tuh. Diam-diaman di depan katanya. Kita kan kalau masuk biasanya tos-tosan ya. Ini dia nih. Cari satu-satu dulu. Udah dikasih kursi duduk di mana? Duduk di meja. Padahal udah kita kasih kesempatan buat tampil di DPI. Akhirnya ya. Tamu pertama di 2025 loh. Iya. Spesial apa coba? Oke, pesan-pesan kalau dari gue pribadi ya makasih buat Coach Sin udah ngasih fondasi tim yang benar-benar kuat banget, memudahkan tugas dari pelatih yang akan datang nantinya siapapun itu. Menurut gue fondasi timnya udah benar-benar bagus, udah di warisannya dari Sintayong dan gue rasa ini squad yang akan sangat berkembang. Menurut gue tim-tim ini pemain-pemainnya masih dari relatif usia masih relatif muda, masih bisa berkembang dan semoga aja dengan pelatih baru siapapun nantinya nanti tujuan kita tetap bisa tercapai ya untuk Piala Dunia 2026. Dan mungkin kita
cukup sampai di situ aja ya soal pembahasan timnas. Harapan gue rasa lu semua yakin 2025 nyegel tiket Piala Dunia 2026 Amin. Wajib ya karena secara target ya harusnya bisa lah realistis karena jarak nggak jauh-jauh banget. Bisa lah. Semoga aja kita bisa ngomongin sesuatu hal ini di bulan Juni atau Juli nanti dengan rasa optimis dan kita bisa natap 1 tahun setelahnya booking tiket ke Amerika. Amin. Tiket aja deh. Nonton di sana kita. Oke, kayaknya ada yang kurang ya. Apa tuh? Kita belum main games, bro. Iya, kita lupa dari tadi. Tabrak semua tadi ya. Tabrak semua dari tadi. Belum kuis. Karena kita gongnya di akhir ini, bro. Yuno bakal joget, ayo Yun. Enggak. Entar dulu kuis dulu dah. Shock deh yang ada begitu. Ini kayaknya ada format yang berbeda yang ditawarkan oleh Bang Abrar. Karena tahun baru New Year New Me, bro. New Year New Me. Itu dia. Muda, bro. Itu dia. Ini formatnya ini cukup berbeda karena nanti akan ada 10 pertanyaan dari Bang Abrar ya. iya. Nantinya kita akan dibagi menjadi 2 grup. Seperti biasa gue akan bersama Dava, sementara Rizal akan bermain sendiri nantinya. Wah, sendiri? Iya. Yuno akan menjadi pajangan nanti di sini. Enggak. Nanti Rizal akan bersama Yuno, nanti akan ada 10 pertanyaan. Kembali seperti hal yang biasa kita lakukan di Bayi Muda. Siapapun yang kalah akan mendapatkan punishment. Salah. Cari 6 menang. Cari 6 benar kita udah pasti menang. Siap. Cari 6 dari 10 pertanyaan. Tapi kayak sulit. Lu masih berharap? Masih gua. Bisa nih kayaknya nih. Kita bel dulu, Cari bel enam. dulu. Apa dulu? Belnya apa bel? Lu yang bikin bel. Apa? Mau yang kayak kemarin apa? ST. Lu. Karena Liverpool lagi di peringkat 1. Oke, boleh. Oke. Ini artinya pertanyaan pertama akan datang dari Bang Abrar dan kita akan menjawab secara bergantian. Gua akan menghadapi Rizal terlebih dahulu. Nanti Dava juga akan menghadapi Rizal. Begitu juga seterusnya. Oh, enggak ya? Gue udah optimis banget dengan dia. Sama Yuno ya? Dia yang kecewa kalau gitu. Oh, lu kecewa ya? Kalau dia gue kemungkinan Oke, akan dimulai dari gue dan juga Rizal. Pertanyaan pertama datang dari Bang Abrar. Bang Abrar, Ini pertanyaan dia pertama pertanyaan silakan. pertama. Oke, untuk pertanyaan, ini gua kasih pertanyaan, lu sebutin bel, baru gua tunjuk, baru jawab. Oke. Berarti jangan langsung jawab ya. Gua tunjuk siapa, jangan jawab duluan. Oke. Pertanyaan pertama untuk Rizal dan Faye. Oke. Negara apa yang pertama kali juara Piala Dunia? Sintayong. ST. Uruguay. Betul. Keren, bro. Football knowledge, bro. Banyak ngerti. Karena gue punya bajunya zaman dulu tuh ada tuh yang paling pertama Uruguay. Lanjut pertanyaan kedua. Lanjut lawan. Yuno. Sikat. Apa kepanjangan dari IPL? SC. Lanjut dulu. Lanjut. Inggris Premier League. Pasti dia terus. Kurang tepat. Kurang tepat. Waduh. 3. English Premier League. Kenapa pronunciation challenge? Bentar. Gue udah jawab itu. Enggak, ini kayak quiz pronunciation challenge. Beda ini sebenarnya. Jawabannya gimana Bang Abrar? English Premier League udah gitu aja. Bukannya gue bener. Pakai kol-kola, Bang. Tadi di Dazum pronounce Inggris. Kepleset dikit. Bisa lu. Satu poin buat timnya Rizal. Yono. Sumbangan. Kayak Jangan banget. Itu poin sumbangan. Jangan senang dulu. Pertanyaan ketiga Bang Abrar boleh silakan. yang ketiga. Untuk Oke. Faye lawan Yuno sekarang. Baik lawan Yuno. Berapa kali? Aduh, berapa kali? Bila juara UCL? 6 kali. Oke, 3, 2, 8. salah. Ya, enggak ada yang bener dong. Tipis. Skor kasih Udah gini tadi, gue udah gini tadi. Sorry. Udah gini tadi. Pabet. Oke. Lanjut lawan Rizal. Let's go. Susah ini. Siapa nama bapak dari Erling Haaland? SC. Rizal. 3. Alfie Haaland. Kurang tepat. Aduh. Kurang tepat. 3, Kurang tepat. 2, Alvin Haaland. Alvin Haaland. Helen. Salah juga lagi. Ini berarti gak ada yang bener ya? kasih dia lah. Agak tipis soalnya. Aduh. Haaland. Alvin. Ini poinnya berarti setengah-setengah yang tadi ya? Oh, enggak. Sorry. Bisa 21. Oke, Let's go. 21. Kok? Ayo. Ini Pertanyaan kelima. siapa lawan siapa nih, Bang? Balik lagi. Balik awal. Oke. Let's go. Berapa
rekor kemenangan terbesar dalam sejarah sepak bola? Skor ya? Ya, 31-0. salah. 47-0. Salah. Banyak Jawabannya bener. 140. Itu siapa? Itu siapa lawan siapa? Apaan? Itu di mana? Itu di mana? Afrika mungkin. Wah, gak heran. Gak ada yang heran. Itu Bang Anjang sudah tahu itu pasti itu satu susu seperti apa. Gak mungkin. 100 gol coy. Gak mungkin itu. Anak asuhnya itu. 9 siapa yang main? Oke. Tahun berapa? Jurgen Klopp resmi jadi pelatih Liverpool. You know. 2015 2016. Betul. Aduh, Dav. Leading. Dav, tolonglah Dav. Lanjut Bang Abra. Oke, Siapa nih? mau ngejar nih. Pertanyaan ke-7. Gua lawan Yuno ya. Ya. Let's go. Musim berapa? MU juara treble winner. 98 99. Iya. Kita terlalu men-underestimate si Yuno kayaknya. Kalau jadi grogi lawan Yuno gimana nih? Aduh. Satu pertanyaan lagi kalau dijawab benar kalah lu. Ini kita kalah nih. Dav, kita harus Ini. comeback, Dav. Ayo, semangat. Ayo, Let's bismillah. go. Bismillah. Berapa persen saham yang pernah dimiliki Eric Thohir di Inter Milan? Aduh. Kampret. 3. Ber. Nah, dijawab. 60%. Salah. SC. Berapa Dava? 55. Salah. Ah. 70%. Nggak ada yang menang Gede berarti ya. Gede ya. Pertanyaan ke-9. Tenang. Nggak bisa Skor kak. 4-1. Pertanyaan ke-9 skor 4-1. Ini mah Artinya? artinya Kasih tahu pekerja. artinya Kan jelas beda. artinya kita udah jadi Liverpool no. Udah gak kejar ini skornya. Gini rasanya jadi Liverpool nih, gak kejar. Jadi sorry, 2 kesempatan sebelumnya gue selalu dihukum dan rasanya ini hari ini hukuman buat lo berdua. Ini kuda Troya gue bos. Ini ternyata Keren, 3 bisa poin dari nabrak dia dua ya. ya. Keren tapi Yuno. Keren tapi Yuno. Poin banyakan dari dia loh. Poin banyak dari dia loh. Keren. Kita harus selamat dulu. Keren. Kalah lu, kuda Troya ini. Kuda Troya gua. Troya. Aduh, Biarlah ini masalah dong. hukumannya apa, Bang? Emang Bang Abrar, tepat. hukumannya apa Bang Abrar ini? Oh, ntar kita lihat. Mari kita saksikan. Mari kita Pokoknya saksikan. nonton aja di sosial media kita. Tapi itu dia DPI Muda episode pertama di tahun 2025 Yes. dengan bintang tamu kita. You know. Bukan tamu aja sih. Duh. Tamu aja. Tadi dia ada Yuno nama di bawahnya apa? Apa? Duduk di samping Rizal. Gue baru lihat. Kacau. Tapi Yuna Thank you, sedikit thank gimana impresi datang di DPI Muda nih? Akhirnya kan Ya, akhirnya. bahagia sih, Sekian senang lama banget kan? ya. Wih, seneng banget. apa tuh? Bener. Merasa spesial sih gua. Wah, gila. Karena diledekin sama Bang Abrar. Wah. Itu bukan spesial. Kasih treatment. Itu dikasih treatment, Nah. bukan salaman soalnya. Iya. Itu tapi jadi pembelajaran kan Mas. Yes, Yuna kan untuk yes. episode selanjutnya nanti mungkin di mana mungkin ya. Gua ngomong harus yes. Yes. Tapi thank you Yuno udah mampir ke DPI Muda. Thank you juga Ferijal. Thank Terima you. kasih buat Jebret Tim yang udah nonton DPI Muda episode pertama di tahun 2025 ini. Well, kita akan ketemu di episode berikutnya. Bye bye. Bye-bye, Jebret Tim.